Oke, mari kita lihat tugas kita yang sudah Bapak kirimkan. Yang pertama, benda yang masanya 2 kg ditarik dengan gaya 10 Newton dengan membentuk sudut seperti gambar ini. Jadi yang ditanya adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya F. Kemudian kita gambar semua gaya-gaya yang bekerja. Ada W, FK, gaya normal, gaya proyeksi F terhadap Y, yaitu FY, proyeksi F terhadap X, Fx. Nah, dengan sudut 37 dengan sinus 37 adalah 0,6 ya. Nah, sekarang kita tinjau bahwa Fy sama dengan F sinus 37 ya. Ini Fy sama dengan ini Fy, ini juga gitu ya, fraksinya, dan besarnya sama dengan 6 Newton. F nya 10, sinus 37 sama dengan 0,6. Kemudian W sama dengan M kali G, hasilnya adalah 20 Newton, yaitu 2 kali G nya 10. Kemudian resultan gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0, karena terhadap sumbu Y benda itu tidak bergerak, dia bergerak ke arah horizontal, yaitu X positif ya. Jadi resultan gaya pada sumbu Y F positif tambah N dan kurang W. Nah, ini W nya adalah ke bawah, jadi melawan N dan Fi. Jadi N sama dengan 14 Newton. Karena gaya gesekan tergantung pada gaya normal dan juga koefisien gesekan, maka Fk sama dengan mu kali N menjadi 0,2 kali 14 sama dengan 2,8. Nah, selanjutnya untuk mencari percepatan, maka kita cari dulu Fx, yaitu resultan gaya terhadap sumbu X. Yang pertama, Fx sama dengan F cos 37, yaitu yang ini, Fx sama dengan 8 Newton ya. F nya 10, cos 37 sama dengan 0,8. Selanjutnya, sigma F terhadap sumbu X sama dengan M kali A, karena dia mengalami percepatan yang ini ya. Jadi dengan demikian Fx ke kanan dan juga Fk nya ke kiri yang ini, maka Fx tadi 8, Fk nya sama dengan 2,8, berarti 5,2. Ini 5,2 sama dengan 2A, berarti A sama dengan 5,2 dibagi 2 sama dengan 2,6. Selanjutnya soal nomor 2. Dari gambar ini yang ditanya adalah balok meluncur pada bidang miring yang licin. Ini berarti licin F sama dengan frictionnya sama dengan 0. Jadi kita gambar dulu semua gaya yang bekerja, yaitu gaya yang menyebabkan benda ini meluncur adalah Wx saja, karena Fx nya sama dengan 0 tadi.
gaya gesekannya sama dengan 0. Jadi yang melawan Wx itu sebagai arah positifnya, arah geraknya, yaitu licin ya, bidangnya licin, F sama dengan 0. Dengan demikian maka Wx sama dengan Mg sinus theta. Mg sinus theta yang mana itu? Yang ini. Yang ini Wx, yaitu sama dengan ini, gitu ya. Proyeksinya sama dengan ini. Jadi sudutnya ini, segitiganya yang ini siku-siku di sini, panjangnya atau besarnya adalah Wx. Yaitu di sini W, sisi miringnya ini jadinya segitiganya 7,5 Newton. Yang berikutnya nomor 3. Nah, ada dua bidang pada gambar ini, yaitu bidang datar, yang ini bidang datar dan bidang miring. Nah, ini kita gambar semua dulu gaya-gaya yang bekerja pada bidang itu. Nah, sekarang kemungkinan bahwa benda ini bergerak ke arah bidang miring ini ke bawah, berarti ke kiri. Jadi semua gaya yang mengarah ke kiri ini sebagai arah geraknya, percepatannya kita anggap arah yang positif atau menjadi acuan daripada rumus yang mau kita jabarkan nanti. Yang pertama, kita gambar semua gaya yang bekerja. Ada tegangan tali, ada gaya gesekan, juga untuk M1 ada gaya gesekannya, untuk M2 juga, kemudian ada gaya normal ya untuk M1 dan M2. Nah, sekarang Wx nya sama dengan soal yang tadi. Cara menentukannya kita gunakan ini, sudut yang ini sama dengan besarnya yang ini. Selanjutnya kita tinjau M1. M1 sigma Fx ke arah kiri itu sama dengan M1 kali A. Kita lihat M1 kali A saja yang kita tinjau M1. Berarti Wx dikurang T, T-nya mengarah ke atas, juga dikurang Fk mengarah ke atas juga sama dengan M1 kali A. Nah, selanjutnya dari M2 kita tinjau bahwa T ini arahnya ke kiri gitu ya, arah yang positif. T dikurang Fk, T dikurang Fk sama dengan M2 kali A. Percepatannya sama untuk kedua benda ini. T kurang Fk berarti T sama dengan Fk 2 tambah M2 kali A. Nah, kita substitusi persamaan yang ini, persamaan 1 ini dengan persamaan dari M2 tadi, yang ini gitu ya, kurang 0,2 ya, 0,2 nya dari mana? Fk1. Fk1 itu mu n, sementara n nya untuk benda 1 itu adalah N1 sama dengan 0,2 W2 W1 ini ya, W1 ini karena kita cari adalah Fk1. Cos 37 sama dengan 5 kali A, T30 kurang 10 kurang 2 kali W1 nya 50, cosnya 37, 0,8 kali 50 kali 0,2 sama dengan 8. Nah, ini. Jadi yang 5A nya kita pindahkan ke sini jadi 10A. 5A tambah 5A ya, ini 5A tambah 5A kita pindahkan jadi 10A.
Jadi A sama dengan 1,2 meter per skor pangkat 2 atau 1,2 meter skor pangkat minus 2. Ini kalau percepatannya. Jika kita mau mencari tegangan talinya, kita tinggal substitusi ke T. Boleh kita ambil dari salah satu persamaan yang ada di sini, tapi ini kita ambil di sini saja. Maka T sama dengan FK2 tambah M2 kali A. A-nya sudah kita peroleh 1,2, berarti 16 Newton. Nah, yang berikut gambarnya ada seperti ini, di mana benda M1 itu sama dengan MA gitu ya. Ini A, ya ini M2-nya sebagai B maksudnya. Dengan koefisien gesek, ya kita lihat di sini ada 0,2 untuk meja dengan benda A. Nah, kita gambar dulu semua gaya yang bekerja, terutama kita tinjau pada M1 dulu. Di M1 atau MA-nya ini, kita anggap M1 sebagai benda A. Arah geraknya adalah seperti ini, ke kanan, dengan tegangan tali ke kanan, gaya gesekan ke kiri. Percepatannya A1. Nah, ini harus kita bedakan percepatan balok 1 dengan balok 2 ini. Balok A dengan B ini kita bedakan percepatannya, karena kalau ini turun ya, turun 1 meter, ini baru turun ke bawah ini setengah meter, berarti A1 sama dengan 2 kali A2 sebenarnya, atau A2 itu sama dengan setengah daripada A1. Nah, kira-kira demikian nanti hubungannya ya. Jadi kita tinjau M1 sigma F di X atau di M1 itu adalah T, arah ke kanan, ini arah percepatannya, arah yang positif gitu ya. T kurang FK1, FK1 di sini FK1 sama dengan M1 kali A, berarti T sama dengan, nah ini sebagai persamaan 2 dulu, kita ambil dari M1. Nah, sekarang kita tinjau M2 nya dari gambar ini, gambar perbesar. Nah, katrol dianggap licin dan bebannya tidak diperhitungkan, masanya tidak diperhitungkan. Nah, dengan demikian ada dua tegangan tali yang melawan WB ini atau W2, yaitu T dan T di sini, ada dua tegangan tali, ya kan? Itu sama dengan pada kedua sisi sama gitu maksudnya, karena di sini licin ya, kiri dengan ke kanan sama tegangannya. Nah, kalau kita ambil ini sebagai pusat gayanya, maka arah gerakannya ke bawah sebagai arah yang positif, berarti W kurang T ini W ke bawah kurang T sama dengan M2A2, berarti T sama dengan setengah M2 G kurang A2, ini persamaan 1. Kita substitusi persamaan 1 ini ke persamaan 2. Nah, ini kita substitusi, maka kita peroleh seperti ini. Nah, dengan penjabaran ke bawah, nah ini kita kali 2 ruas kiri, ini kali 2 supaya hilang di sini setengahnya. Nah, dengan demikian diperoleh 2M1 tambah setengah M2 kali A1 sama dengan M2 kurang 2 mu M1 kali G. Nah, di sini kita sudah mengganti bahwa
A2 sama dengan setengah A1. Berarti sini A1 itu bisa kita cari dengan rumus yang ini. Nah, gitu ya. Diperoleh percepatannya adalah 6 meter per sekon meter per sekon pangkat 2 di sini, pangkat 2 ya. Nah, dengan menggunakan percepatan ke salah satu persamaan, maka diperoleh bahwa T sama dengan M1A1 tambah mu M1 kali G. Maka diperoleh ini, bahwa tegangan talinya adalah 112 Newton. Akhir-akhir demikian, mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Kalau ada yang kurang jelas dari penjabaran ini, bisa ditanya nanti ke Bapak. Selamat belajar.